Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, kalau kita memperhatikan, misalnya pemazmur sudah naik mimbar itu cuman sedikit noleh kepada dirigen, dan dirigen itu memberi kode aba-aba kepada organis. Kok ngerti yo? Aku nek ditoleh iso apa noleh? Ngene. Atau pernah dimanggake misah, monggo Romo mulai misah karepe ngono, tapi tidak ngomong, kan memberi kode saja gitu. Ya tak salami toh, nggih bekah dalem. Sing tak salami kelihatannya juga gugup. Romo sudah jamnya untuk dimulai. Oh iya, saya baru sadar dia tadi mempersilahkan saya untuk mulai. Ternyata pikir njaluk salaman. Ponakan saya ya begitu, ulang tahun tak kirimi gambar mobil neng BA. Jawabnya apa? PHP. Aku ya gur tiru-tiru Aku nek ulang tahun ya dikirimi ana tumpeng, ana mobil, ana rumah, ana macam-macam kae ning nggon WA grup. Aku tuh pikir kok ponakanku komentar ngono ya. Terus tak ngomongi, aku loh biasa nek ulang tahun ya mung dikirimi gambar ngono kuwi. Terus dia telepon, yo ning mosok Romo ngirimi selamat ulang tahun gambar mobil tok. Lah terus apa? Lah mobil endi? Aku ya terus nemu ide, iya. Itu tak jawab. Yang penting kan ucapan selamat ulang tahun. Soal gambar itu ya terimalah gambar itu lah, ya lewat WA kok njaluk mobil tenanan. Ya. Saya mengatakan saja lain dengan kalau di rumah Bapak Ibu. Di rumah itu yang saya tahu dulu, anak-anak itu misalnya ada tamu toh, anak-anak itu mulai
mondar-mandir, tidak permisi lagi. Orang tua cukup menoleh anak itu dan paham, tidak akan lewat lagi. No. Begitu juga kalau tamu sudah 5 menit, baru tuan putri itu tidak segera membuatkan minum, suami akan menoleh dapurnya, tidak menoleh istrinya, yang ditoleh dapur. Istrinya paham, oh, buat minum untuk tamu. Untung belum pernah ada saya kunjungan ke rumah itu lalu suami bilang, "Bu, gawe wedang nggo romo," ngono. Bilang ngono aku mesti arep jawab, "Sing akeh aku," ngono si jawabku ya ta. Ya, tapi tidak, cukup dengan kode orang paham, mengerti. Anak-anak pun paham, mengerti. Ya. Maka Miss Dinar ya, nanti kalau melayani itu ditoleh itu paham. Jangan malah tanya, suruh apa? Gawanan merene, jawabnya gitu. Ya. Ini bentuk-bentuk komunikasi. Lebih besar lagi seperti diteladankan oleh Petrus dan para rasul yang lain. Ketika Yudas meninggalkan tugas jabatannya dalam pelayanan, kita semua tahu ceritanya, dia mengkhianati Yesus. Apa yang dibuat oleh para murid mungkin tidak ditulis dalam kitab suci. Mungkin seperti sekarang juga ya, ana sing salah ki terus do dirasani, terus dilokke, terus wis mati kok Yudas to isih do dirasani. Kowe pancen penjahat kok. Untung dhek mati, nek ora werna-werna itu. Nah, anake sapa to? Dan lain-lain ya. Wong ngendi to? Dan seterusnya. Tetapi Petrus menutup persoalan itu dengan mengatakan dia telah menempati posisi yang tepat bagi dirinya. Nah, kalimatnya bagus loh. Petrus tidak menyalahkan, tidak menjelek-jelekan, tetapi mengatakan dia sudah benar pada tempatnya. Maksudnya apa? Ya sudah, yang sudah ya sudah. Sekarang siapa yang mau mengganti kedudukan Yudas itu? Petrus dan para rasul memberi syarat supaya dipilih orang yang tekun dan rajin dalam pelayanan sejak pembaptisan Yohanes Pembaptis sampai dengan Yesus diangkat ke surga. Dimunculkan 2 orang. Siapa tadi? Yustus dan Matias. Dan yang terpilih adalah Matias. Apakah Yustus lalu kecewa? Kadang-kadang terjadi begitu ya. 2 orang baik kon milih siji, yang satu terpilih, yang satu yang enggak terpilih itu terus kecewa pergi. Misalnya ketua lingkungan nek ono, ini aku ngomong sembarang ya, atau prodiakon, pemilihan sing ora terpilih, kono sing apik, nyambut gawe, kaya aku wong elek lho, enggak, tidak begitu. Nah, tetapi tokoh dalam kitab suci memberikan teladan yang baik bagi kita. Apa yang menjadikan komunikasi, pembicaraan, dan cara kerja mereka menjadi suatu teladan yang baik? Karena mereka berdoa, mohon karunia Roh Kudus seperti yang diterangkan dalam bacaan pertama. Demikian halnya diharapkan bagi kita semua, keluarga-keluarga, hidup kita masing-masing. Bagaimanakah peran Roh Kudus supaya iman kita dikuatkan dan budi pikiran kita mendapat pencerahan karena karunia Roh Kudus yang kita mohon dalam doa. Para murid pun berdoa, bagaimanakah mau menentukan pilihan di antara mereka yang disiapkan, antara Yustus
dan Matias. Membangun suatu komunikasi yang baik atas dasar hati, atas dasar iman. Dan dalam komunikasi yang baik, yang dengan hati yang didasarkan pada iman, membawa serta kasih Tuhan senantiasa tinggal dalam hidup kita, seperti yang dinyatakan Rasul Yohanes dalam bacaan kedua. Saling memahami, saling mengerti dalam komunikasi, membawa damai sukacita, membawa kegembiraan satu sama lain. Mudah-mudahan saudara-saudara belum pernah tahu namanya bertengkar. Belum pernah ya? Kalau belum pernah tidak usah saya beritahu. Saya beritahu yang baik saja. Orang bertengkar itu berebut kebaikan. Yang satu mengatakan pendapatnya yang baik, pendapat sebelah yang jelek, hanya gitu aja bertengkar itu. Sebetulnya begitu. Tidak ada pertengkaran itu sama-sama orang jelek bertengkar, tidak ada. Tetapi sama-sama orang baik berebut yang baik pendapat saya, hanya gitu aja. Nah, seandainya mau bertengkar itu berdoa, ya Tuhan kami mau bertengkar, semoga Engkau memberikan kerendahan hati pada kami masing-masing. Roh Kudus yang bertengkar sendiri. Jadi bagaimanakah dalam komunikasi baik yang dalam terang Roh Kudus yang kita lakukan dengan hati yang baik juga membawa damai sejahtera. Dengan demikian diharapkan dalam kesatuan yang utuh, sebagaimana Yesus dalam kesatuan dengan Bapa menjadi dasar persatuan kasih kehidupan antar kita, bangsa manusia dan alam semesta. Kita mohon supaya iman kita semakin tumbuh dan berkembang, supaya hidup kita penuh kedamaian dan ketentraman, dan kita ada komunikasi baik dengan siapapun dalam kehidupan ini. Juga dengan demikian kita dimampukan untuk mengkomunikasikan iman kita, mewartakan iman kita, menjadi saksi atas karya agung Yesus Kristus yang kita yakini. Ia menyertai, Ia memberkati kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,